Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar satu kebenaran atau satu kata dari Alkitab. Kata itu adalah kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan begini Bapak Ibu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Pernahkah Bapak Ibu merenungkan mengapa Alkitab mencatat bahwa dari tiga hal ini yang paling besar adalah kasih? Mengapa kasih itu ada di urutan yang paling besar? Tentu tafsirannya ada banyak Bapak Ibu, tetapi jawabannya menurut saya karena iman dan pengharapan hanya berlaku selama kita di dunia. Di dunia ini perlu iman dan perlu pengharapan, tapi nanti di sorga kita sudah tidak butuh iman dan pengharapan. Berbeda dengan kasih. Kasih itu selamanya kita butuhkan, baik sekarang dan nanti dalam kekekalan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 dikatakan bahwa Allah itu kasih. Jadi di sorga nanti kita hidup dalam kasih Tuhan. Berapa lama? Selama-lamanya. Iman itu tidak selama-lamanya. Orang mati tidak perlu iman, tidak perlu pengharapan. Yang kita butuhkan nanti di sorga itu adalah kasih. Itu sebabnya kasihlah yang paling besar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya begini, apa definisi dari kasih? Apa definisi dari kasih? Ada banyak definisinya. Tetapi menarik jika kita memperhatikan pengertian kata kasih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kasih itu ada dua. Yang pertama, mencintai, memberi, atau pengorbanan. Saya ulang. Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kasih mencintai, memberi atau pengorbanan. Jadi kasih yang benar harus ada dua unsur itu. Ada cinta dan ada pengorbanan. Kira-kira ada nggak yang memberi tapi nggak cinta? Ada. Atau sebaliknya, ada nggak yang mencintai tapi nggak memberi? Ada. Keduanya ada Bapak Ibu. Tapi itu namanya bukanlah kasih. Kasih itu harus memenuhi dua unsur itu. Ada cinta dan ada pengorbanannya. Kalau orang punya cinta tapi nggak pernah memberi, itu bukan kasih. Itu namanya gombal. Ya, masih ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan zaman Bapak Ibu pacaran? Waktu pacaran karena cintanya biasanya cowok akan berikan kado. Misalnya apa? Boneka, coklat dan sebagainya. Coba bayangin pacaran kita hanya dicekoki dengan kata I love you. I love you. Pokoknya saya cinta mati sama kamu. Kamulah hartaku satu-satunya dan lain sebagainya. Tapi nggak pernah memberi. Itu namanya gombal, ya. Jadi buat teman-teman pemuda yang sudah punya pasangan tapi nggak pernah memberi, nggak pernah berkorban, saya pastikan itu gombal, ya. Jangan langsung terhipnotis kalau dengar cowok bilang kalau jodoh nggak kemana sayang. Ternyata benar, setelah pacaran nggak kemana, nggak ke Dufan, nggak ke mall, nggak ke Singapura gitu ya. Nah itu gombal namanya. Kalau ada laki-laki yang bilang lautan akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki, tapi pas gerimis aja nggak datang, itu gombal. Sekali lagi, cinta tanpa memberi atau berkorban itu pasti gombal. Sebaliknya, memberi tapi nggak cinta, mungkin nggak? Mungkin Bapak Ibu. Mungkin saja. Contohnya apa? Contohnya begini, kalau Bapak Ibu sedang ada di lampu merah, tiba-tiba ada orang yang bawa cekrekan, ya, bawa cekrekan sambil nyanyi. Nah, biasanya kita ngasih duit. Ini memberi nggak? Memberi. Tapi itu bukan kasih. Kalau kita memberi tanpa cinta, itu namanya sedekah. Sekali lagi, kasih itu harus memenuhi dua unsur. Ada cinta, ada memberi atau pengorbanan. Nah, coba cek kembali kasih Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Kasih Tuhan dalam hidup kita memenuhi dua unsur ini enggak? Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini memenuhi dua unsur itu. Amin. Unsurnya apa? Ada cintanya tetapi ada pengorbanannya atau pemberiannya. Jadi kasih Tuhan itu memenuhi dua unsur ini. Nah pertanyaannya sekarang adalah kalau cinta tapi nggak pernah memberi, itu gombal. Kalau memberi tapi nggak cinta, itu sedekah. Bagaimana dengan hubungan kita kepada Tuhan? Kita seringkali ngaku cinta banget sama Tuhan, tapi berkorban atau memberi itu nggak pernah. Itu namanya gombalin Tuhan, ya. Atau ada orang yang jor-joran memberi untuk Tuhan tapi nggak cinta Tuhan.
Itu namanya sedekah. Sekarang pertanyaannya, kita sedang gombalin Tuhan atau sedang sedekah dengan Tuhan? Pastikan bukan kedua-duanya Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tapi kita benar-benar cinta Tuhan karena kita mau memberi dan kita mau berkorban untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sejak saya percaya Tuhan, waktu SMA saya bertobat ya, sekira saya lupa tahunnya. Waktu saya percaya Tuhan, saya itu sangat haus akan mujizat Tuhan. Ya, saya mengukur sebuah gereja yang benar dari berapa mujizat yang terjadi di gereja tersebut. Sampai suatu waktu saya ke GKB Ebenezer. Waktu itu saya masih pacaran dengan istri saya yang sekarang. Dan apa yang saya lihat itu mengubah persepsi saya selamanya. Apa yang saya lihat Bapak Ibu? Saya melihat Pak Gembala, waktu itu belum jadi gembala, menuntun Mami Lili turun di tangga. Saya pun mencari informasi tentang apa yang saya lihat. Dan itu sangat memberkati hidup saya. Teladan mengasihi istri yang diberikan Pak Gembala itu jauh lebih berbicara buat saya dibandingkan semua mujizat yang selama ini saya pernah lihat. Saya ulang, teladan mengasihi istri yang diberikan Pak Gembala itu jauh lebih berbicara buat saya dibanding semua mujizat yang pernah saya lihat sebelumnya. Selama ini kita selalu mendoakan dan mengharapkan mujizat untuk kesembuhan Mami Lili. Kita bersama dengan semua jemaat juga mendoakan, kita harapkan mujizat dan keajaiban terjadi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Tetapi di mata Tuhan yang kita butuhkan ternyata bukan mujizat itu. Di mata Tuhan yang kita butuhkan adalah keteladanan kasih. Tuhan sedang bilang bahwa kasih yang terbukti itu tidak sepenting mujizat. Dan hari-hari ini Pak Gembala sedang membuktikan itu. Bahwa dia bukan cuma cinta, tetapi dia berkorban. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Gembala untuk semua keteladanan yang diberikan. Saya pribadi masih sangat jauh dari apa yang dilakukan Pak Gembala. Tapi minimal kami yang muda-muda ini telah diberikan satu role model bagaimana mengasihi pasangan. Sekali lagi terima kasih Pak Gembala telah memberikan teladan dan inspirasi. Tuhan menolong dan memulihkan Pak Gembala dan Mami di Singapura. God bless you.